Selamat pagi anak-anak semua, siswa kelas 12 MIPA ya. Akhirnya kita berjumpa lagi pada semester terakhir ya. Kalian di sekolah ini pembelajaran di kelas 12 semester genap ya untuk matematika peminatan. Ingat, kita baru selesai liburan ya. Liburan kita bilang bahasanya, maka kita harus lebih semangat pastinya untuk mempelajari materi kita yang hari ini ya. Ini kita akan membahas tentang lanjutan dari yang lalu ya. Yang lalu kan adalah aplikasi. Ini adalah penggunaannya. Penggunaan turunan fungsi trigonometri. Wah, baru masuk sekolah sudah belajar yang susah. Tidak, ini yang gampang ya. Jadi tujuannya itu dalam belajar ini agar nanti kalian bisa menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi trigonometri, baik itu sinus maupun kosinus. Ingat ya, materi ini mudah, maka diperhatikan aja ya penjelasan dari Bapak agar kalian bisa memahaminya. Dan ingat, jika ada yang tidak tahu, silahkan tanyakan di kolom Discord. Baik, saksikan videonya. Semangat! Materi kita di matematika peminatan kelas 12 yang pertama adalah tentang nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Baik, kita akan bahas ya. Yang pertama itu hubungan turunan fungsi dengan maksimum dan minimum ya. Walaupun nanti sebenarnya ada beberapa bentuk yang tidak perlu menggunakan turunan ya. Jadi bisa ditentukan nilai maksimum dan minimumnya. Sekarang definisi dahulu ya. Misalkan D adalah daerah fungsi f yang memuat titik C, maka FC dikatakan nilai maksimum dari f pada daerah D jika FC lebih besar dari fx untuk semua x di D. Ini bisa dipahami ya. Yang namanya nilai maksimum ya berarti nilainya lebih tinggi dari siapapun di D itu ya. Sementara nilai minimum itu adalah jika nilainya yang paling rendah. FC dikatakan nilai minimum dari F pada daerah D jika FC lebih kecil sama dengan Fx. Dan yang terakhir itu FC dikatakan merupakan nilai ekstrim jika ia merupakan nilai maksimum dan juga ia merupakan nilai minimum. Nah, untuk sebagai pengingat awal bahwa untuk nilai maksimum sinus itu adalah 1 ya, minimum sinus itu min 1, maksimum cos itu 1 dan minimum cos itu min 1. Ini nanti bisa digunakan untuk beberapa soal sehingga tidak menggunakan rumus turunan. Tapi ingat, kita mempelajari tentang turunan, nanti harus paham cara menggunakan turunan. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 2 sin x dan terjadi pada saat kapan? Nah, lihat ya. Kita pakai cara biasa dulu, cara nggak pakai turunan, cara biasa kita buat namanya ya. Nah, tuliskan dulu, fx sama dengan 2 sin x. Kita bilang tadi, kapan dia maksimum? Yaitu pada saat sinnya sama dengan 1 ya. Berarti F maksimumnya bisa kita tulis menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, pada saat kapan sinnya sama dengan 1? Pada saat 90 derajat. Dan kapan dia minimum? Pada saat sinnya sama dengan min 1. Berarti F minimumnya adalah 2 kali min 1 sama dengan min 2. Kapan dia minimum? Pada saat X-nya sama dengan 270 ya. Nah, ini kalau kita belajar yang biasa. Sementara, kalau kita belajar menggunakan turunan, ingat, kapan dia maksimum minimum, itu udah dipelajari kemarin waktu di kelas 11 juga, bahwa turunan pertama itu harus sama dengan 0. Maka itulah dia saatnya maksimum dan minimum. Oke, sekarang coba kita lihat soal tadi ya. Fx-nya adalah 2 sin x. Fx-nya adalah 2 sin x. Maka kita cari turunan pertamanya. Nah, apa
Apa turunan sin? Cos. Berarti 2 cos X sama dengan 0. Berarti diperoleh cosnya sama dengan 0. Cos berapa aja yang 0? 90 dan 270. Berarti terjadi saat kapan? Sudah dapat. Sekarang untuk mencari nilainya, kita gantikan lagi yang diketahui ke soal. Tadi kan fx-nya sama dengan 2 sin x. Gantikan. Pada saat x-nya 90, maka f90 sama dengan 2 sin 90. 2 kali 1 sama dengan 2. Pada saat x-nya 270, berarti f270 sama dengan 2 sin 270. Berarti 2 kali min 1 sama dengan min 2. Maka artinya, inilah yang sebagai nilai maksimum. Berarti 90 ya. Ini minimum. Nah, Pak, lebih ribet lagi cara turunan. Enak cara biasa. Yang saya sampaikan tadi, enggak semua soal bisa pakai cara biasa ya. Nanti kita tengok. Nah, yang kedua. Nah, ini masih bisa cara biasa. Bentuk seperti ini. Kapan dia maksimum ya? Jadi ini cara biasanya diserahkan sama kalian ya. Cara turunannya. Kita mengerjakan cara turunan. Ingat cara biasanya tulislah di buku ya. Cara turunannya ingat, jika ada U sama dengan Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Nah, ingat nanti kan Y aksen sama dengan 0. Berarti kalau ini sama dengan 0, kali kemari juga 0. Jadi cukup dikerjakan U aksen V itu kurang V aksen U sama dengan 0. Cukup itu kita mengerjakannya. U adalah 4. Berarti U aksen 0. V adalah 3 cos X tambah 5. Berarti V aksen turunan cos min sin ya. 3 sin X. Kita lanjut. Tadi kita bilang cukup cari U aksen V kurang V aksen U sama dengan 0. U aksen 0. V 3 cos X tambah 5 kurang V aksen min 3 sin X U 4 sama dengan 0. Ini habis ya. Min kali min positif, maka hasilnya 12 sin X sama dengan 0. Maka diperoleh sin X-nya sama dengan 0. Kapan sin 0? Pada saat 0, 180 dan 360. Ketiga nih. Berarti tiga-tiga ini kita gantikan ke dalam nih fx. Langsung aja ya. F0 gantikan 4 per 3 cos 0 1 tambah 5. Jadi hasilnya 4 per 8 atau sederhananya setengah. F 180 berarti 4 per 3 cos 180 min 1 ya tambah 5 berarti 4 per 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir F360. Ini adalah 4 kali 3 kali 360 itu 1 juga ya. Tambah dengan 5. Berarti 4 per 8 sama dengan setengah. Nah, dia maksimum pada saat X-nya 180 dan minimum pada saat X-nya 0 atau 360. Ingat, kalian mengerjakan pakai cara biasa. Nah, soal yang berikutnya ini tidak bisa dikerjakan lagi menggunakan tadi kapan dia maksimum, karena kalau kita pakai sinnya 1 ya cosnya berapa. Maka ini ngerjakannya harus pakai turunan. Oke, cari F aksen X-nya. Turunannya, turunan sin cos, turunan cos sin, berarti cos X kurang sin X sama dengan 0 ya. Pindahkan cos X sama dengan sin X. Kapan cos sama dengan sin? Pada saat X-nya sama dengan 45 dan 225. Sekarang kita gantikan. Kalau kita gantikan X-nya 45, maka hasilnya sin 45 tambah cos 45. Sin 45 adalah setengah akar 2, cos 45 adalah setengah akar 2. Maka hasilnya adalah akar 2.
Dan yang satu lagi F 225 ya. Berarti sin 225 ditambah dengan cos 225. Berarti min setengah akar 2 min setengah akar 2. Maka hasilnya adalah min akar 2. Terbukti ya, ini nilai maksimumnya pada saat 45, ini nilai minimumnya pada saat 225. Dan soal yang terakhir ya, satu lagi. Nah, jika ada bentuk 4 sin X cos X, ini bisa ngerjakannya ya pakai turunan. Bisa langkah pertama, kita mau langsung 4 sin X cos X. Maka turunannya ini bentuk siapa? U, ini siapa? T. Maka turunannya itu adalah U aksen P tambah P aksen U. Coba dikerjakan. Yang kedua, kita mau rubah F sama dengan 4 sin X cos X. Ingat, ini dengan sudut rangkap, ini menjadi 2 sin 2X. Tinggal dikerjakan ya. Maka turunannya dicari. Oke, ini sebagai bahan latihannya. Jadi dua ini nanti tolong dikerjakan ya. Tunjukkan sama Bapak melalui Discord. Terima kasih. Nah, bagaimana anak semua materi hari ini tentang turunan fungsi trigonometri ya? Kita hanya membahas dua materi tentang turunan yang biasa ya, penggunaan yang biasa, dan juga nanti ada bentuknya A sin X, A cos X sama dengan B sin X. Nah, sebagai kesimpulannya, ingat bahwa untuk nilai sinus dan kosinus itu paling tingginya adalah 1 dan paling rendahnya adalah minus 1. Ini diingat, karena ada soal yang pakai ini aja langsung dapat solusinya. Nah, yang kedua, jika nanti ada dua bentuk ya, maka maksimum atau minimum itu diperoleh jika turunan pertama sama dengan 0 ya. Dan yang ketiga, jika ada bentuk A cos X ditambah dengan B sin X, untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya itu kita harus rubah dulu ke bentuk K cos X dikurang P dengan rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi. Nah, demikianlah materi kita hari ini ya. Sesuai dengan pesan Bapak tadi, kerjakan latihannya yang Bapak berikan. Kemudian ingat, kita masih belum sembuh semuanya ya. Maka diingatkan kembali untuk tetap jaga kesehatan. Keluar rumah harus menggunakan masker ya, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan agar kita bisa bertemu lagi dengan sehat pada pertemuan berikutnya. Baik, demikianlah materi untuk pertemuan pertama. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Semangat!